12 negara di dunia ini. Nah, kami bersyukur sekali karena bukan hanya kami yang mengalami kehidupan yang berubah, tapi juga kami telah membantu ribuan keluarga lainnya juga memiliki kehidupan yang berubah. Dan ini kenapa? Selama 10 tahun terakhir ini, saya berserta dengan suami saya menginvestasikan waktu kami untuk membangun sebuah komunitas ya. Karena kami mengerti sekali pentingnya untuk punya lingkungan yang positif, yang mendukung kalau kita punya impian yang besar. Dan ini kenapa The Beauty lahir teman-teman dengan visi ya, bahwa beauty bertemu dengan entrepreneurship. Nah, teman-teman semua di sini yang suka kecantikan dan pingin cantik, boleh nggak ketik saya di comments. Dan kalau Anda di sini yang suka duit dan suka punya duit yang banyak, boleh nggak ketik juga di comments saya ya. Karena Anda berada dalam ruangan yang tepat, acara yang tepat, di mana beauty bertemu dengan entrepreneurship. Nah, misi kami dari The Beauty, teman-teman, adalah untuk membantu Anda, keluarga-keluarga di Indonesia, untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari industri kecantikan, menggunakan sebuah sistem support yang sudah teruji ya, baik secara online maupun secara offline. Kami membantu Anda semua, dan malam hari ini waktunya emak-emak makes money. Dan bukan berarti bapak-bapak nggak boleh ya, bapak-bapak juga boleh make money. Cara menghasilkan uang lewat bisnis reseller kecantikan nggak pakai ribet ya, anti ribet pokoknya. Dan kita akan bahas ya malam hari ini. Nah, tapi topik utama kita malam hari ini adalah saya mengundang seorang tamu, seorang guest speaker yang cantik sekali. Pasti kalian sudah nggak tadi brosurnya ya, udah nggak sabar tentunya. Sebelum saya mengundang beliau untuk bergabung dengan saya pada malam hari ini, teman-teman jangan keluar duluan ya hari ini ya. Nonton sampai selesai karena di akhir acara saya akan bagi-bagi hadiah. Nah, tentunya harus nunggu sampai terakhir supaya Anda tahu gimana caranya Anda bisa mendapatkan hadiah-hadiah yang akan saya bagikan. Oke? Nah, langsung aja ya saya undang pembicara kita, tamu kita pada malam hari ini, seorang ibu muda ya, punya satu orang anak umur 8 tahun. Ibu ini cantik, lembut, anggun, tapi jangan terkecoh dengan kelembutannya. Karena di balik itu semua ada sebuah jiwa entrepreneur yang luar biasa. Dia punya tekad yang kuat, impian yang besar untuk menjadi seorang yang sukses. Dan dia mulai bisnisnya dari umur 15 tahun. 15 tahun teman-teman ya. Sekarang di usianya yang baru 30, dia seorang influencer dan juga seorang beautypreneur yang sukses sekali membangun ratusan partner bisnis yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan dia telah sukses mentransformasi hidupnya, mentransformasi keluarganya, keluarga kecilnya, tapi yang paling membanggakan untuk dia adalah karena dia telah merubah kehidupan banyak keluarga-keluarga di Indonesia melalui bisnis Nu Skin yang dirintisnya 8 tahun yang lalu. Nah, sudah nggak sabar ya, saya panggilkan saja langsung Ibu, panggilnya Mbak aja ya, Gita Tiara Putri. Mbak Tiara, boleh nggak videonya di-on-kan dan join saya untuk ngobrol malam hari ini? Halo Bulani, halo semua teman. Senang sekali ini ngumpul, luar biasa. Ini udah ada lebih dari 100 orang Tiara dalam Zoom ini yang sudah nggak sabar mendengarkan cerita kamu sebetulnya. So, pertama-tama terima kasih untuk menerima undangan dari The Beauty untuk berbagi cerita pada malam hari ini. Apa kabarnya di Surabaya? Wow, Surabaya luar biasa, Ibu Lani. Di sini cuacanya panas, tapi hati ini juga membara terus Bu Lani untuk membangun bisnis kecantikan dan kesehatan di sini. Animonya luar biasa sekali gitu Bu Lani. Gitu ya. Ya, Sabar mau sharing. Sama seperti di Jakarta nih ya. Udaranya panas, meskipun mendung-mendung terus di sini, tapi yang lebih panas lagi kayaknya memang hati kita sedang membara.
Oke, Iya iya mudah-mudahan iya. semua dalam keadaan sehat, Tiara, keluarga Iya. semua dalam keadaan sehat-sehat Sehat ya. sehat Bulani, salam kenal Oke. buat teman-teman semuanya ya. Saya senang sekali, saya bersyukur dikasih kesempatan malam hari ini untuk bisa sharing di depan teman-teman semua. Oke, baik. Oke, Tiara, kita mau langsung aja ngobrol nih, pengen kenal lebih dekat sama Mbak Tiara. Tiara tadi kan, saya udah kenalin tuh, mulai bisnis dari umur 15 tahun. Iya, By the way, sebelum itu boleh nggak kita sharing dulu sedikit sama teman-teman background Mbak Tiara apa ya sebelumnya bisnis kecantikan ini? oke. Sebelum bisnis kecantikan, saya ibu rumah tangga yang, betul tadi Bulani, dari kecil karena saya itu berasal dari keluarga yang sangat-sangat sederhana, cenderung ke bawah, mungkin ke bawah banget gitu Bulani, jadi sulit sekali Sederhana, rasanya hidup waktu itu gitu. gitu ya? Iya. Heeh, jadi sehingga saya tuh dari kecil memang terbiasa untuk membantu orang tua saya mencari tambahan income. Bukan terpaksa, tapi memang keinginan diri sendiri gitu untuk membantu, orang tua waktu itu ya. Jadi macem-macem, saya jual dari umur 15 tahun gitu. Terus berjualan sampai menikah masih berjualan, cuma masuk ke industri kecantikan ini baru pada saat usia, 23 tahun, gitu. Oke, Mhm. wow, oke. Nah, dulu tuh bisnis apa aja tuh? Bisnis apa aja yang pernah digeluti? Pernah jualan apa aja? Waktu usia 15 tahun itu karena saya hobi baca, yang terpikir waktu itu adalah gimana caranya dari koleksi buku-buku saya bisa make money gitu ya. Jadi Hmm. saya bukalah itu yang namanya perpustakaan kecil-kecilan waktu itu. Saya sewain buku-buku koleksi saya ke teman-teman saya, teman-teman sekelas. Hasilnya nggak seberapa sih, cuma ada rasa puas aja gitu ketika bisa menghasilkan uang sendiri tuh ternyata rasanya enak banget ya, gitu. Nah, Hmm. jadi mungkin bahkan dari kecil terbiasa mainan itu mainan jual-jualanan bulan ini. Nah, mungkin teman-teman Wow, yang punya anak suka main jual-jualanan ya, calon-calon entrepreneur itu kayaknya, calon-calon entrepreneur. entrepreneurship itu dipupuk Mhm, sejak kita muda ya iya memang ya. iya, Jadi dari mhm, mainannya aja udah main jual-jualan gitu ya. Terus iya, kan umur 15 tahun gitu ya. Saya nggak kebayang nih anak saya sekarang umur 13 dan umur 18 tahun gitu. Cewek-cewek juga kebetulan. iya, Nah, itu nggak kebayang tuh ya waktu saya umur 15 masih ngapain gitu ya. 15 udah mulai, berjualan dan itu iya awal dari permulaan entrepreneurship itu. Nah, iya, eee, so, mmm, susah nggak atau gampang tuh waktu pertama kali, Tiara jualan? Kan sekarang nih soalnya kita pengen bahas nih ya, karena nggak mhm, semua orang punya background seperti Mbak Tiara yang memang dari kecil berjualan. Ada orang iya, yang mungkin seumur hidup nggak pernah berjualan. Saya mhm, termasuk salah satunya. Tidak pernah berjualan sepanjang hidup saya sampai dengan saya nyemplung ke dalam dunia bisnis. Nah, mhm, tapi dulu Tiara kecil umur 15 tahun, mhm. suka atau nggak suka? Dan malu atau nggak ada gengsi, ada malu nggak? Mmm, awalnya itu memang karena kondisi yang tadi saya cerita ya, Bulan ya, saya ingin membantu orang tua saya. Jadi ketika kita punya keinginan yang begitu kuat untuk saya harus merubah kondisi keluarga saya gitu ya. Akhirnya semua gengsi, semua malu otomatis terkalahkan sendiri gitu Bulan. Kalah sama rasa keinginan saya yang besar untuk saya harus bisa merubah kehidupan keluarga saya gitu. Akhirnya yang tadinya saya masih belum tahu kan gimana sih caranya untuk bisa, berjualan gitu ya, saya cari tahu tuh bulan nih, saya pergi ke toko buku-buku bekas gitu ya, saya cari ada nggak sih buku jualan, karena dulu itu kan tidak seperti sekarang yang kalau kita mau belajar apa pun tinggal buka YouTube semuanya ada lengkap gitu kan bulan nih. Jadi dulu itu struggling-nya lebih ke gimana caranya saya belajar untuk bisa punya skill yang lebih baik. Skill jualan, skill komunikasi sama orang gitu dan Hmm. waktu kecil itu yang saya tahu kan cuma pokoknya make money. Beli berapa, misalnya saya dulu jualan alat tulis, kalau beli pensil harga 1.000 harus bisa jual 1.500. Dulu kan hanya seperti itu waktu sebagai anak kecil gitu kan Bulani. Awal-awal dulu selain berpikir gimana caranya ningkatin skill-nya, malu pasti ada, tapi itu tadi Bulani ketika ada why yang kuatnya, akhirnya otomatis, eee,
waktu saya mau nawarin orang terus malu gitu ya, saya bayangin muka mama saya aja gitu, pasti mama seneng kalau aku bisa make money. Akhirnya otomatis terkalahkan tuh semua malunya gitu, untuk Oh, untuk menawarkan barangnya gitu. Jadi betul. kadang-kadang how-nya belum tahu waktu itu, tapi Hmm, karena willing-nya kuat, akhirnya learning by doing gitu sih Bu Lani kalau iya. saya dulu gitu Wow. pengalamannya. Oke, ini teman-teman yang nonton ya perlu dicatat karena ternyata asal kita punya why yang kuat, malu, gengsi, bingung, nggak ngerti Iya. itu ternyata bisa dikalahkan semua karena punya why yang kuat gitu ya Tiara ya. By the way, dulu mama papa kerja apa dulu Tiara? Oke, halo. Em, koneksi saya. Iya, betul sekali, Bu. Oke, oke. Alat-alat berat, ya mama oke, udah. Jadi kalau papa itu seorang sales di salah satu perusahaan alat-alat berat gitu, terus kalau mama saya seorang ibu rumah tangga dengan 4 orang anak. Income papa saya waktu itu sangat minim sekali gitu, menghidupi 4 orang anak semuanya disekolahkan gitu. Saya bersyukur sih bulan. Oke, oke. Jadi Tiara dibesarkan oleh seorang ibu rumah tangga yang tidak Iya, bekerja, yang tidak. mengandalkan satu sumber Mhm, penghasilan. Oke, mhm. alright. Oke, nah sekarang Tiara nih, sekarang Tiara sekarang sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya keluarga sendiri. So, um, kita pengen ngobrol sedikit mengenai seputar urusan perempuan, ya. Kita ini Yeay, woman talk. yes, the woman talk. So, Yes. kalau menurut Tiara sendiri sekarang jadi Tiara dibesarkan oleh seorang mamah yang hanya menjadi ibu rumah tangga saja gitu ya. Nah, tapi Tiara sekarang perempuan yang bekerja ya. So gimana tuh transisinya dan menurut Tiara apakah perlu perempuan itu punya penghasilan sendiri? Iya, menurut saya sangat-sangat penting sekali Bulani, apalagi di zaman sekarang di mana trennya itu ya teman-teman ya kita semua tahu ya rasanya kebutuhan tuh semakin banyak gitu ya teman-teman ya. Harga-harga semakin naik, siapa yang setuju? Dan income-nya kok rasanya sulit mengejar kenaikan harga ini gitu ya. Hmm. Jadi bagi saya kenapa wanita harus pintar berbisnis, harus bisa punya income mandiri gitu ya secara finansial juga. Yang pertama karena trennya saat ini single income saja rasanya tidak cukup bulan ini. Saya setuju Sepakat nggak? banget. Sepakat nggak Sepakat. teman-teman ya? Saya setuju Single, banget gitu ya. yes, single income aja rasanya nggak cukup. Kedua, yang pasti kepingin yang namanya bisa membantu keluarga gitu. Karena Hmm. nggak enak juga Bulani, sekalipun suami kita itu mungkin cukup gitu ya secara income dan baik sekali mau ngasih kita, tapi kan secara intuisi kita sebagai istri rasanya kok nggak enak ya minta terus ke suami gitu loh. Untuk kepentingan saya, untuk kepentingan keluarga kita, rasanya kok Hmm. eee, aduh justru pengennya membantu suami gitu loh. Jadi penting banget. Yang ketiga karena kita nggak pernah tahu kehidupan kita nantinya ini akan seperti apa, betul ya teman-teman ya. Iya kalau suami kita nemenin kita sampai tua gitu misalnya. Tapi kan balik lagi bahwa suami itu bukan sepenuhnya milik kita, suami sepenuhnya milik Tuhan gitu. Jadi kita nggak pernah tahu kapan suami pulang pulang Hmm. duluan gitu bulannya, nggak tahu kapan Betul. suami pulang duluan. Nah, misal saat itu terjadi, apakah kita ini sudah punya bekalnya, gitu. Hmm. Kalau misalnya suami, meninggalkan kita dengan harta aja, kalau kita nggak punya skill-nya untuk berinvestasi, untuk berbisnis, harta yang ditinggalkan lama-lama habis loh teman-teman, gitu kan. Saya sampai Hmm. kepikiran ke situ loh Bulani. Saya punya Ya. anak, jangan sampai nanti pada saat misal terjadi sesuatu, saya nggak punya power untuk bisa Hmm. memberikan kehidupan yang layak bagi anak-anak saya, gitu. Iya. Dan saya juga pengen memberi contoh ke anak saya bahwa kita jadi perempuan tuh harus tangguh loh, gitu. Dengan kita masuk ke dalam dunia entrepreneur, kita menjadi seorang pebisnis, ini kan mentalnya berbeda sekali Bulani. Ketika kita menjadi pebisnis, walaupun kita wanita, kita anggun gitu ya,
tapi kan secara mental dan hati kita tuh kuat loh. Kalau kalau kita mau jadi pebisnis besar, secara mental dan hati harus kuat kan Bulani gitu. Jadi saya berpikir, oh wow, wanita itu memang harus punya bisnis karena selain tambahan income, selain juga untuk mempersiapkan kehidupan masa depan dan membantu keluarga, yang pasti dengan kita berbisnis tuh sebetulnya aktualisasi diri kita untuk menjadi wanita yang kuat, tangguh gitu ya, cantik tapi tangguh gitu loh Bulani. Selalu Yes. di mindset saya, ketika wanita itu bisa menjadi seorang pebisnis yang sukses, dia pasti sukses dalam mengelola emosi dan hati dan pikirannya gitu Bulani. Wow, dan ini adalah sosok Mbak Tiara banget yang saya kenal, saya melihat, menonton bertahun-tahun gitu ya. Aduh, ini benar-benar teman-teman di sini yang baru kenal gitu ya. Ini Mbak Tiara banget gitu ya, seorang perempuan yang tangguh dan semua yang tadi Mbak Tiara ceritakan itu hati saya banget gitu ya, hati saya banget. Ini merangkumkan dengan amat sangat wanita menjadi pilar keluarga nih kata tambahan Bu Helen. Saya setuju banget. Jadi kita harus punya pemikiran yang tepat nih teman-teman ya. Jadi tadi saya sambil catat nih, bagus banget soalnya poin-poinnya. Bahwa memang saya setuju single income nggak cukup ya, itu udah deh, kita nggak usah dipungkirin kalau punya 2 penghasilan bisa, kenapa harus 1 gitu kan. Kalau bisa punya 3 sumber penghasilan kenapa harus 1, 2. Intinya zaman sekarang kita harus menambah pipa-pipa penghasilan kita. Bener, karena pengeluaran naik terus, penghasilan belum tentu. Oke. Yang kedua saya setuju juga tuh bahwa kita ini setiap poin nih Mbak Tiara kita bahas bisa berjam-jam sendiri tuh. Namanya woman talk karena bener tuh ya, yang namanya saya juga ngerasain tuh perempuan tuh punya kebutuhan. Ternyata kita tuh pengen namanya perempuan pasti punya kebutuhan, betul nggak ya? Maintenance kita lebih banyak daripada pria ternyata. Karena sekarang topik berikutnya, kita mau ngomong mengenai perempuan dan kecantikan, Mbak Tiara. Right? Wow. Karena perempuan punya kebutuhan belanja. Coba teman-teman ini siapa yang hobinya belanja? Coba shopping-shopping ya. Ini kalau ngomong, kalau ngomongin cewek dan kecantikan itu pokoknya tidak ada habisnya ya. Bahkan ada yang namanya lipstick effect, teman-teman. Bahkan di masa krisis pun istilahnya lipstick effect ini bisnis kecantikan tetap naik. Karena kenapa? Selama ada perempuan, bisnis kecantikan tidak akan mati ya. Mulai dari skincare, make up. Ini ya kita ngomongin make up ya. Make up punya lipstick satu tuh nggak cukup. Punya lipstick satu set aja nggak cukup. Ditawarin set yang berikutnya masih naksir set yang berikutnya, betul nggak? Iya, betul banget. Satu eyeshadow palette yang udah lengkap banget, nggak cukup. Ada warna lain, ada yang warna baru. Pasti ngiler deh. Mbak Tiara kayak gitu nggak tuh? Like kepingin tuh namanya cewek cantik. Gimana pilihannya? Kalau lipstick Bulani, kalau kita ngomong lipstick, kadang satu shade aja tuh banyak banget. Kita punya banyak lipstick yang padahal warnanya tuh mirip gitu ya. Mungkin kalau suami-suami kita lihat ya, apanya yang beda sih lipstick sebanyak ini, warnanya mirip semua, bener gak teman-teman? Yang nude semua gitu kan, banyak banget. Nah, oke, jadi memang wanita itu tidak bisa dipisahkan dari dunia kecantikan gitu ya Bulani ya, karena memang kita kodratnya juga sebagai wanita ya makhluk yang indah, ya kan? Yang memang menyukai keindahan juga gitu, dan betapa beruntungnya kalau kita bisa berbisnis di bidang yang kecantikan ini juga gitu kan Bulani. Saya tuh jadi ingat waktu dulu sebelum saya masuk ke industri kecantikan ini gitu ya, belum masuk ke Nuskin lah ya gitu, saya tuh sempat jualan di pinggir jalan juga gitu. Saya jualan di jalanan, jual es keliling pakai gerobak setiap hari pagi sampai sore. Jadi sempat kehidupan itu sampai segitunya gitu. Saya jualan pecel, jualan STMJ, jualan es keliling. Iya, kebayang ya Bulania tiap hari harus di luar, kena matahari, kena polusi. Aduh, kalau orang Jawa bilang tuh apa ya? Kumus-kumus, bladus. Ya udah gitu lah ya, the kill and the kumal gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman baru saya sekarang mungkin nggak akan sampai kepikiran, oh masa Tiara pernah kayak gitu kan.
Tapi percayalah gitu, percayalah teman-teman, dulu kehidupan saya itu sangat-sangat, apa ya, mengharuskan saya untuk take whatever it takes untuk bisa make money, sampai jualan di jalanan, nggak ada waktu untuk perawatan, paling pakai krim itu yang murah-murah yang putih kuning gitu bulan ya, krim putih kuning dulu. Jadi soal penampilan tuh enggak banget ya, enggak banget. Dulu, saya nggak punya double eyelid kayak gini, dulu tuh pokoknya beda banget. Jadi yang ketemu sekarang pasti ngiranya, "Kamu tanam benang ya? Kamu suntik putih ya? Kamu operasi hidung ya?" Sampai digituin. Enggak gitu. Mungkin harusnya punya foto before saya ya, saya taruh sini ya, tadi belum nyiapin. Nanti kapan kita lihat. Jadi, merasakan bagaimana dulu waktu punya penampilan yang tidak terurus gitu ya, sama perbedaannya ketika saya punya penampilan yang terawat gitu ya, saya bilang terawat gitu ya, setelah saya ada di Nu Skin, dan itu rasanya beda banget. Satu, dari diri saya sendiri, sekarang ini rasanya lebih pede, mau ngapain, mau melakukan kegiatan apa, mau ketemu siapa, rasanya lebih pede. Good look, good mood gitu kan Bu Leni ya. Jadi ketika dulu sama sekarang itu tingkat PD-nya untuk melakukan sesuatu dan bertemu sama banyak orang beda teman-teman. Kalau sekarang mau ketemu siapa aja, ayo gitu. Mau ngomong bisnis sama siapapun, ayo gitu kan. Saya merasa saya udah merawat diri sebaik mungkin gitu. Jadi pede banget gitu. Kalau dulu banyak nggak pedenya, ya kan? Nah, yang kedua adalah orang pun sekarang jadi lebih menghargai gitu ke kitanya, karena kita juga lebih menghargai diri kita dengan merawat diri gitu. Jadi sekarang merasa bahwa mau kemana, kayak misalnya kita datang ke sebuah store gitu ya, store katakanlah yang store tas-tas branded atau apapun lah gitu ya. Pasti di sana akan disambut dengan baik gitu Bu Leni. Ini contoh kecil ya Bu Leni, salah satu contoh kecil. Pasti orang akan, "Oh ya silakan masuk, mau beli yang mana, mau pilih yang mana." Coba saya yang dulu gitu, waktu masih bladus itu datang ke sana pasti kan udah, "Ini mau ngapain? Mau beli atau gimana?" Kayak gitu kan. Jadi Mau beli, mau ngelamar kerja di sini Mbak, gitu ya? Oke. Kerja gitu kan, jadi beda banget mulai dari yang lain ke kita pun ketika kita merawat diri, punya good skin gitu ya, punya badan ideal, itu beda banget. Hidup tuh jadi beda, betul-betul beda bulannya gitu. Makanya orang mungkin melakukan perawatan tuh kayak di Korea pun sampai 11 step gitu kan. Oplas sana sini, mereka segitunya dengan penampilan karena memang hari gini tuh semakin kompetitif juga rasanya Bulani. Kayak kita melamar pekerjaan aja misalnya ada 2 orang yang background-nya sama, tapi yang satu good looking, satu enggak, pasti yang dipilih yang good looking gitu. Jadi memang penampilan itu sangat penting sekali, apalagi kita sebagai wanita gitu, tidak terpisahkan. Betul, jadi kalau yang saya catat nih, memang ternyata untuk cantik itu butuh duit memang, betul ya Mbak ya? Ada 3 Bulani. 1 cantik dari sananya, 2 cantik dari dananya, ketiga cantik dari kameranya Bulani. Catat itu ya, cantik dari sananya, cantik dari apa yang kedua? Dananya. Dananya, yang ketiga cantik dari kameranya. Dan kamera pun yang cantik butuh duit ya. So kalau Anda bukan yang nomor 1, Anda bukan cantik nomor 1, paling nggak kita cantik nomor 2 dan yang ketiga. Iya. Setuju banget. Karena memang apa ya, kita selalu bilang, hey, don't judge a book by its cover. Jangan ngejudge perempuan dari penampilannya aja dong. Itu betul banget. Karena pasti kalau kita berbisnis, membangun hubungan, mencari suami, bekerja gitu ya, sudah pasti kita dicari dari dalamnya. Cantik dari dananya, yang ketiga cantik dari kameranya, teman-teman. Oke, Bulani is back. Tadi keputus Bulani. Oke, we are back ya.
Jadi, bener itu penting banget itu aha moment itu ya harus dicatat. So, tadi saya ngomong ini, jadi ada orang yang bilang don't judge a book by its Iya, cover. iya. Jangan judge perempuan dari luarnya aja dong ya. Kalau Mhm, kita mau misalnya menikah, punya suami, cari istri gitu kan. Kita mhm. mau bekerja, mau berbisnis, yang mau membangun hubungan jangka panjang, sudah pasti kita akan di-judge dari isinya juga. Tapi saya Mhm. setuju tuh ya, kalau ada dua orang yang isinya sama, yang pertama kali akan dilihat pasti yang luarnya dulu, ya. Itu Mmm, namanya first impression last. Karena first impression itu yang membuat orang langsung menangkap apa dari kita, dari aura kita. Dan saya iya, suka banget tadi Mbak Tiara bilang bahwa sebetulnya kita cantik itu untuk siapa sih, gitu kan. mhm, Kita cantik untuk selfie-selfie di, sosial media, yes bisa juga. Tapi kita cantik untuk suami kita, bisa juga, betul nggak ya? iya, Seperti iya, kita berbisnis juga membantu keluarga, membantu suami kita cantik juga kalau saya sih ya, saya nih, cantik untuk suami saya gitu kan, bukan suami orang lain gitu. Makanya selama saya, kepengen cantik gitu ya, saya didukung terus sama suami untuk, "Ayo dong kamu belanja baju." Percaya nggak gitu ya, saya udah hobi belanja aja, suami saya lebih hobi belanjain saya coba, betapa bahagianya. Karena dia tahu saya cantik untuk dia gitu. Tapi yang ketiga, tadi Mbak Tiara bilang bener banget, kita cantik tuh untuk diri kita sendiri ya ternyata ya Mbak mhm, Tiara ya. Karena iya, iya, mhm, itu yang memberikan percaya diri dan inner beauty kita bisa keluar karena kita membangun, kita bisa dengan kita, apa ya, lebih menghargai diri kita sendiri, kita jadi dihargai orang lain, dan kita jadi mhm, semakin menghargai diri kita sendiri. Kita iya, jadi betul, semakin pede untuk menggali potensi kita. Untuk berani melihat, iya ya, kekuatan saya itu di suara saya, kekuatan saya itu di fotografi, kekuatan saya itu untuk berani mengakui kekuatan aja teman-teman. Itu kalau nggak ada rasa percaya diri susah banget, gitu. betul sekali Bu Lani, iya, betul Betul. sekali, Dan mengakui kekuatan kita bukan berarti kita sombong, karena kita juga mhm, tahu di mana kelemahan kita untuk kita bisa bangun. Ya, nah ini kita udah masuk beauty 2.0 nih berarti, karena beauty 1.0 yang dari luar, tapi beauty mhm, 2.0 juga yang dari dalam, ya. iya, Setuju nggak Mbak Tiara bahwa kesehatan, badan yang ideal, dan beauty 3.0 bukan cuman kesehatannya, tapi ternyata otak kita juga diperlukan juga nih yang namanya beauty, betul nggak? What do you iya, think betul, mengenai beauty betul, 2.0 dan betul 2.0? banget, iya, betul banget Bu Lani, karena, eee, cantik ya perlu, tapi cantik yang gimana gitu. Menurut saya yang enak itu cantik yang menyenangkan, cantik yang pinter, cantik yang nyambung kalau diajak ngomong gitu kan, cantik yang bisa meninggalkan kesan, "Eh, aku mau ketemu dia lagi," gitu ya. Kalau kita ketemu partner bisnis, jangan sampai kita udah, duduk manis, terlihat cantik, tapi diajak ngomong wawasannya nggak luas, akhirnya nggak Hmm, nyambung. Orang mau partneran sama kita bisnis juga kan, kurang klik gitu kan. Jadi cantik yang nyenengin, cantik yang powerful gitu. Cantik bukan berarti lemah, cantik, mmm, powerful, tangguh gitu, kuat yang karena kekuatan hati tuh saya percaya terlihat di luar kita, Bu Leni. Kekuatan hati, kekuatan pikiran, orang ini rapuh atau enggak gitu, jadi wanita, dia ini cengeng atau enggak, itu kadang-kadang kelihatan juga kan di luar gitu. Nah, makanya kenapa ada yang 3B tuh teman-teman tuh. Brain, beauty, behavior gitu kan. Dan saya itu sangat-sangat bersyukur sekali karena di bisnis dan komunitas yang saat ini saya, miliki gitu ya, tiga-tiganya ini dapat banget. Secara beauty dan kesehatan jelas gitu ya lewat produk-produknya yang luar biasa, tidak ada saingannya, tidak ada tandingannya. Secara behavior, kita punya OTG System 7 yang betul-betul ngajarin brain dan behavior-nya ini loh teman-teman. Orang yang hmm, ikut ke komunitas ini gitu ya, orang yang saya tahu banyak sekali ikut ke komunitas ini dan sudah melewati 2 tahun, 3 tahun pertamanya, mereka bertransformasinya luar biasa teman-teman. Bukan hanya secara, finansial, tapi mereka bertransformasi secara brain dan behavior gitu.
ngomongnya yang tadinya masih bingung gitu ya, kalau diajak ngomong suka terbata-bata gitu, nggak nyambung, nggak pede. Sekarang tuh banyak yang, wow, saya sering ketemu sama teman-teman yang kayak kita lagi ada training di Jakarta gitu ya, kan setahun 2 kali ya Bu Leni ya, ada training Iya. besar di Jakarta. Lama nggak ketemu sama teman saya yang di kota Palembang. Begitu kita ketemu di kota Jakarta itu, gila sekarang ngomongnya udah beda banget, ngomong tuh lancar, terus lebih ekspresif, terus dia ngomong lebih nyambung, diajak ngomong lebih klik. Saya sampai sampai tanya gitu, "Apa yang kamu lakukan? Kok kamu sekarang nyenengin banget sih?" "Iya, saya ngikutin kata mentor saya, suruh baca buku setiap hari." Ternyata Wah, dari saya rajin baca buku, saya itu punya perbendaharaan kata lebih banyak, saya punya wawasan lebih luas, ngomong saya tuh lebih tertata, dia bilang gitu. Jadi, wow. wah, komunitas ini luar biasa banget, beauty-nya pasti dapat, brain-nya jelas, Bulani OTG menyediakan training-training yang luar biasa banget, kita nggak bisa dapat di luar gitu kan. Dan behavior otomatis nanti karena komunitas kita positif, kita tuh kalau ketemu ngumpul contentful gitu, bukan yang gibah-gibahin orang, bukan yang Hmm. ngomong kosong gitu. Kita selalu kalau ketemu auranya positif, yang dibahas visi misi masa depan, goal gitu kan. Hmm. Otomatis saya percaya otomatis bahwa siapapun yang ikut di dalam komunitas dan setia di dalam yang melakukan hal-hal yang disarankan gitu ya, pasti bertransformasi, pasti teman-teman gitu. Wow, wow. Mbak Tiara sudah menjawab pertanyaan saya yang berikutnya, saya mau bertanya nih, karena kelihatannya komunitas yang positif, mentor dan mengikuti sebuah sistem pendidikan itu yang kayaknya membuat Mbak Tiara dan partner-partner Mbak Tiara juga bertransformasi. Apakah benar peran dari komunitas, Ya. mentor, dan sistem itu penting sekali nggak untuk membangun sebuah bisnis, tapi juga sebuah kehidupan yang sukses, Mbak Tiara? Oh, sangat-sangat berpengaruh sekali gitu Bu Lani, karena produk itu banyak, ya kita bisa jual produk apapun gitu. Tapi yang namanya komunitas ya, kita punya produk terbaik dengan komunitas yang terbaik, ini rezeki-rezekian. Kalau kata saya rezeki-rezekian Bu Lani. Dan Hmm. saya tuh sangat-sangat bersyukur gitu, ketika Tuhan memberikan saya, Nuskin, OTG dan The Beauty ini untuk jadi satu whole package lengkap gitu ya ke hidup saya tuh sampai kadang mikirnya, eee, ini lengkap banget loh, produknya udah yang terbaik, sistemnya yang terbaik, komunitasnya luar biasa, memberikan kita skill. Karena pada saat kita baru masuk ke dalam bisnis ini, Bulani, saya nganggep itu kayak masih baby. Bayi yang belum tahu apa-apa gitu kan, ada beberapa orang yang nggak punya background jualan sama sekali, mereka bahkan nggak tahu ngejual barang nih gimana caranya gitu. Dan siapa yang bisa ngajarin mereka? Kalau kita berbisnis di luar sana, Bulani, nggak ada yang ngajarin. Benar Hmm. nggak? Karena Hmm. satu dengan pebisnis yang satu dengan yang lainnya ya saingan gitu. Kalau barang yang dijual sama ya apalagi saingan gitu kan. Tapi di komunitas ini yang namanya mentornya itu pasti kan memberikan yang terbaik gimana caranya supaya anak didiknya ini bisa sukses, bahkan lebih sukses dari dirinya sendiri gitu. Kadang nggak mikir kepentingannya dia jadi kalah dengan kepentingan timnya gitu kan kalau bagi mentor ini gitu. Jadi penting banget teman-teman dan rezeki-rezekian untuk bisa berada di komunitas ini itu, saya tuh kadang sampai mikir bulan nih, kebaikan apa ya yang dulu saya sudah lakukan gitu ketika kok mau Tuhan memberikan Nuskin, OTG, sekarang ada di Beauty lagi ya di hidup saya. Kebaikan apa yang sudah saya lakukan ya? Kok Tuhan segini baiknya? Tapi ternyata ya mungkin karena dulu saya nggak pernah mengeluh gitu ya dengan kondisi hidup saya. Jadi Hmm. sekarang saya dapat hadiah, saya dapat gift gitu dari Tuhan. Saya betul-betul sedang menikmati hidup yang saat ini sedang saya jalani dengan komunitas yang positif banget teman-teman. Kalau kita tahu di luar sana mau ikut training itu bayarnya mahal sekali, apalagi mau punya mentor puluhan juta dan hanya dibatasi beberapa sesi saja gitu. Tapi kalau di sini mentor kita tuh seumur hidup kita di bisnis Nuskin, udah dia nggak minta uh, uang gitu ya, uang bulanan dari kita untuk bayaran, nggak ada teman-teman. Mentor kita
betul-betul menginginkan kesuksesan kita, sama seperti menginginkan kesuksesan dirinya sendiri gitu, udah dianggap seperti anak sendiri gitu. Rezeki banget bulan ini. Wow. Blessing, it's a gift, Wow. berkat. Wow, wow, puji Tuhan, puji Tuhan. Good sekali, baik sekali. Oke, last question Mbak Tiara. Thank you so much buat semua wisdom-nya yang sudah dibagikan untuk kita semua. Apa saran Mbak Tiara buat teman-teman di sini yang mungkin sedang berpikir-pikir tapi belum menjadi bagian dari komunitas kita, dari The Beauty, dari OTG Indonesia, dari Nuskin. Teman-teman yang masih bingung gitu ya, apa nih hubungannya OTG, The Beauty, dan Nuskin, oke? The Beauty adalah komunitas yang mengajarkan beauty dan entrepreneurship ini. Jadi kita mengajarkan gimana sih cara mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara reseller tanpa ribet, cara jualan di bisnis tingkat tanpa ribet ya. Nah tentu saja ini adalah starting awal buat teman-teman yang masih bingung mau ngapain ya, apalagi zaman pandemi kayak begini. Gimana sih cara yang paling cepat, yang nggak ribet, yang semua udah dikasih sistemnya, nah itu The Beauty. Nah, OTG adalah bagian dari komunitas kita juga yang kebetulan saya dan Pak Roni juga yang memulainya 10 tahun, 12 tahun sebelumnya. Jadi OTG sudah lebih lama berdiri, di mana ini adalah komunitas entrepreneurship-nya, bisnis dan entrepreneurship, leadership. Kita diajar untuk jadi seorang pemimpin, dan perempuan itu memang harus menjadi pemimpin banget memang sebetulnya ya. Kita memimpin anak-anak kita, memimpin keluarga kita, memimpin orang-orang di sekitar kita, dan itulah OTG Indonesia. Nuskin adalah partner bisnis kita yang memiliki produk dan juga memiliki sistem kompensasi yang membayarkan komisi tertinggi untuk kita para distributornya. Jadi gabungan dari ketiga ini adalah apa yang Mbak Tiara tadi sharingkan ya. So Mbak Tiara, last question, pertanyaan terakhir. Ya, untuk teman-teman di sini yang mungkin belum tergabung di dalam komunitas kita, apa tipsnya buat mereka dan gimana sih cara yang paling simple untuk memulai? Ya, jadi mereka ingin mungkin mendapatkan apa yang Mbak Tiara dapatkan, apa tipsnya buat mereka gitu deh. Jadi buat teman-teman di sini yang mungkin masih galau gitu ya, masih galau, ini kayaknya produknya bagus deh, kayaknya komunitasnya bagus deh, join nggak ya? Join nggak ya? Join teman-teman. Jadi kadang-kadang mungkin kita sering berdoa gitu ya, Tuhan tolong dong kasih saya bisnis yang bisa merubah hidup saya gitu, karena mungkin ada beberapa teman-teman yang juga sama seperti saya dulu, merasa sudah bekerja begitu keras, tapi hasilnya kok masih segini-segini aja ya gitu. Sedangkan untuk merubah hidup kita butuh income yang besar loh teman-teman, untuk bisa membeli rumah impian kita, mobil impian gitu ya, itu kan butuh income yang besar. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa saya kepengen ada lompatan di hidup saya kepengen ada perubahan di hidup saya, mungkin ini adalah jawaban dari doa teman-teman selama ini gitu. Jadi kalau saran dari saya adalah coba aja dulu untuk mulai. Bagaimana nanti ke depannya ya dijalanin. Kita di sini punya mentor yang nggak akan pernah ninggalin kita. Kalau di luar sana kita bisnis sendirian gitu kan, mau up and down sendirian, struggling sendirian gitu, cari tahu sendiri, tapi enggak dengan di sini. Kita didampingi oleh mentor kita gitu. Itu tidak ada di bisnis lain. Saya sudah nyoba beberapa kali bisnis, nggak pernah ada bisnis lain di luar sana, di luar network marketing yang menawarkan ada mentor gitu. Dan apalagi di sini udah jelas banget komunitasnya, mentornya semuanya positif dan punya visi misi yang luar biasa gitu kan. Jadi saran dari saya dicoba dulu, teman-teman hubungi orang yang mengundang teman-teman ke dalam acara ini, bilang, saya pengen join, saya pengen merubah hidup saya kepengen sukses seperti yang lainnya gitu. Jadi itu saran terbaik dari saya teman-teman. Kuatin lagi why-nya gitu ya Bu Lenia, apa impiannya teman-teman gitu. Saya percaya bahwa tidak ada yang kebetulan kalau teman-teman hari ini join di acara kita, pasti sudah merupakan salah satu rangkaian dari rencana Tuhan gitu. Yes.
Oke, wow, terima kasih Mbak Tiara, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk Sama-sama. nya, saya yakin akan menjadi, berkah-berkat untuk teman-teman semua yang Amin, amin ya rabbal alamin. oke, terima kasih sekali lagi untuk semua Terima informasinya. Oke, kasih. buat teman-teman semua yang, sudah join di live pada malam hari ini, di acara Zoom pada malam hari ini, kita belajar banyak ya. Catatan saya penuh nih dengan, sharing-annya Mbak Tiara. Buat teman-teman yang sudah ada di dalam, the group The Beauty Reseller Academy, Anda bisa menonton ulang siaran ini di dalam Facebook group yang tertutup, karena acara ini kayaknya banyak banget nih yang bisa diulang, bisa dicatat, dan bisa menjadi aha moment buat kita semua ya. Nah oke, teman-teman semua pada akhirnya mudah-mudahan sesi malam hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. So dari The Beauty, Beauty adalah komunitas yang memberikan, yang menawarkan, yang mengajarkan sistem pendidikan yang mengajarkan bagaimana Anda bisa make money dari dunia kecantikan yang saat ini sedang booming di seluruh dunia, teman-teman. Ya, jadi kecantikan, kesehatan itu akan selalu dipacu, dan kalau Anda sudah tahu bahwa industri ini besar dan banyak duitnya, Anda nggak tahu caranya, Anda sudah berada dalam grup yang tepat, karena The Beauty mengajarkan bagaimana Anda bisa make money dengan cepat ya, dengan modal yang rendah. Nah, Beauty Reseller Academy adalah program yang ditawarkan saat ini ya, di mana kami mengajarkan cara menjual produk-produk kecantikan ini dari Nu Skin dengan cara yang benar dan profesional. Penjualan tuh ada yang benar, ada yang nggak benar, teman-teman. Ada yang profesional, ada yang amatiran dan asal-asalan. Kalau teman-teman mau mempunyai penghasilan nggak cuma satu kali, tapi berkali-kali dan untuk jangka panjang, maka Anda harus belajar caranya menjual dengan cara yang profesional. Beauty Reseller Academy yang ditawarkan saat ini adalah program open-ended yang terbuka untuk teman-teman semua. Anda bisa masuk ke thebeauty.id, di mana Anda bisa subscribe, join di modul pertama for free. Anda bisa gratis. Ada 4 modul video di sana yang bisa Anda pelajari untuk melihat seperti apa metode-metode pengajaran kita. Dan kalau Anda suka, Anda bisa tergabung dengan The Beauty Reseller Academy, di mana kami menawarkan program saat ini dengan value biasanya 459.000, tapi sekarang masih dalam masa promosi, Anda bisa mendapatkan hanya dengan harga 199.000 saja, lifetime. Sekali seumur hidup, Anda mendapatkan 20 video lebih, di mana Anda akan belajar mengenai cara-cara berjualan, semua informasi yang Anda butuhkan untuk bisa make money dengan cepat, dan tentu saja nggak cuma itu, tapi bimbingan seumur hidup. Kita akan terus bersama dengan Anda untuk mengajarkan terus setiap minggunya, setiap bulannya, dan kita akan membawa program-program seperti ini di mana kami akan menginterview pembicara dari Indonesia dan pembicara dari luar Indonesia, orang-orang yang sudah sukses membangun bisnis kecantikan mereka dan mencapai impian mereka, dan hari-hari ini mereka terus membagikan value mereka, pengalaman mereka untuk membantu Anda semua untuk mendapatkan goal dan kehidupan yang Anda inginkan ya. Oke, kalau yang terakhir adalah bagi Anda yang sudah stay, saya mau bagi-bagi hadiah, karena tadi kita udah ngobrol ya mengenai cantik itu nggak cuma dari luar, tapi juga cantik dari dalam ya. Nah, belakangan ini tuh ada yang namanya karantin fat. Pernah dengar nggak, teman-teman? Artinya selama masa karantina kita di rumah saja, Jakarta lagi PSBB nih, kita di rumah aja, ada 2 kategori orang, yang tambah gemuk atau yang semakin fit dan seksi. Oke? Anda mau menjadi yang mana? Kalau saya dan Pak Roni memilih untuk tetap sehat, fit, langsing, burning fat, tapi tetap menikmati hidup tentunya. Dan salah satu produk yang kami gunakan adalah Trim Shake dari PR90. Ini adalah protein shake yang menggantikan 1 kali makanan Anda ya. Hanya 1 kali saja, 1 kali sehari Anda menggantikan 1 pola makan Anda dengan 1 shake ini. 200 kalori. Ini memberikan protein yang lean, yang sehat, pola makan yang paling sempurna, dan kita akan membagikan
1, 2, 3, 15, kepada 5 orang, 5 saset, oke. Anda akan mendapatkan 5 saset, oke. Ini senilai 400.000 rupiah, oke. Kepada 3 lucky winner, kepada 3 orang, banyak banget yang mau ya. Banyak banget yang mau nih, oke. Anda bisa membangun otot yang lean, oke. Anda bisa menjaga lemak akan terbakar. Oke, pokoknya enough promosi deh ya. Oke, 3 lucky winner, 5 saset hadiah bagi Anda yang mendaftar ke program reseller Beauty Reseller Academy, oke? So, 3 orang pertama yang bergabung setelah live ini, setelah acara ini akan mendapatkan 5 saset, oke? So, Anda bisa bicara pada orang yang mengundang Anda, tanyakan bagaimana kalau Anda tertarik untuk bergabung dengan komunitas kami. Basically teman-teman, ini hadiahnya aja harganya 400.000 rupiah ya. Jelas pendaftaran Anda udah kayak gratis-gratis, bahkan Anda mendapatkan hadiahnya lebih ya. Untung banyak, nggak ada ruginya sama sekali, oke? Minimum Anda sehat, Anda dapat ilmu, Anda belajar jualan, Anda malah make money, oke? Bersama dengan The Beauty, oke? Alright, itu saja dari saya yang mudah-mudahan hari ini menjadi sesi yang menyenangkan untuk kita semua. Join us minggu depan, hari Minggu jam 8 malam kembali, di mana saya akan mengundang tamu kita yang berikutnya, seorang ibu muda dari Banyuwangi, dan kita akan belajar bagaimana dari seorang SPG sekarang menjadi pebisnis wanita yang sukses. Oke? Nantikan sesi kita yang berikutnya di minggu depan. Terima kasih, selamat malam semuanya.